salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini, hari ke-10 Ramadan. Ya Pak, 10 Ramadan kan? Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, bahkan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan yang mulia ini. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingatkan kembali kepada kita semua di penghujung iku nulai minum Pak no. Awak puasa ya. Di penghujung Ramadan, di penghujung bulan Sa'ban kemarin, kita alhamdulillah sudah melafazkan doa yang juga telah kami sampaikan kemarin di pengajian ibu-ibu atau di pengajian di rumah orang tua Pak Camat kita ini, yaitu adalah doa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ikuti doanya Pak Ibu. Ya Allah, munculkanlah kepada kami kedamaian. Ya, ketika masuk Ramadan, ya Allah, munculkanlah di hati kami itu kedamaian, ketenangan, wal imani, keimanan, wassalamati, keselamatan, kesehatan, wal islami, kekuatan Islam, Rabbi wa rabbukallah, karena Tuhanku dan karena Tuhanmu dan karena Tuhan kita semua. Dan doa itu Allah kabulkan sehingga kita sampai pada 10 Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman, terutama di subuh yang berbahagia ini, sehingga kita bisa menghadiri masjid kita ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan solat fardu subuh secara berjemaah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, terutama ketika kita sudah berada 10 pertengahan Ramadan. Yang dianjurkan kepada kita yang pertama adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Arab ada istighfar, ada taubat. Istighfar itu adalah meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sedangkan taubat adalah menyesali diri dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, perbuatan salah di masa-masa yang akan datang. Maka istighfar dan taubat itu adalah sesuatu yang memiliki makna yang hampir sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus kita perbanyakkan istighfar di bulan Ramadan ini? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan atau bulan maghfirah. Dan dalam sebuah hadis dikatakan, walaupun hadis ini dhaif, bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang periwayatnya tidak bisa diterima oleh ilmu hadis, yaitu adalah Ramadan itu 10 awal adalah rahmah, 10 pertengahan adalah maghfirah, dan 10 terakhir adalah itqun minan nar atau dijauhkan dari api neraka. Tapi hadis yang paling sahih yang kita semuanya hafal adalah Ramadan itu seluruhnya mulai dari awal sampai akhir adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya? Riwayat Imam Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, berarti siangnya mulai dari awal tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 atau 29 Ramadan, imanan dengan keimanan, wa ihtisaban dengan penuh perhitungan menghadapkan keridhaan Allah. Ihtisab artinya
perhitungan, detik-detiknya dia hitung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Bapak Ibu, awak kan banyak dosa. Siapapun orangnya pasti berdosa, bahkan ada yang banyak dosa. Salah satu obat dosa itu adalah ini kesempatan bagi kita berpuasa di siang Ramadan karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain dikatakan, man qama ramadhana, barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan, berarti salat tarawih. Ya. Imanan dengan keimanan, wa ihtisaban dan mengharapkan keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau bisa solat tarawih itu walaupun hukumnya sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, tapi pahalanya sangat luar biasa. Pahalanya hadis yang sahih adalah diampunkan dosa. Jadi kalaulah diampunkan dosa kita, meninggal kita ketika itu atau setelah solat, maka bisa dipastikan insya-Allah kita akan masuk surga. Maka solat tarawih itu kalau bisa dengan keimanan, ya, dengan keimanan, kekuatan iman, bukan karena aku imamku lama lu baca ayat amalih aku, tidak, tapi dengan keimanan, dengan mengharapkan keridhaan Allah, pasti Allah kabulkan doa, Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita qiyamul lail tarawih ditutup dengan witir. Nanti apabila jam 3 malam kita bangun, itu boleh lagi kita solat tahajud. Walaupun dalam sebuah hadis dikatakan solat witir adalah penutup solat sunnah, itu ditutup hanya solat sunnah tarawih saja. Boleh nanti kita sahurnya solat tahajud, nanti tidak ditutup lagi dengan solat witir. Jadi Bapak Ibu, mulai dari malam nanti atau malam-malam yang akan datang, ikut awak witir sama imam. Beko pas bangun awak di jam 3 atau jam 2, ini Muhammad tu tidur tahajud. Ya, solat tahajud boleh juga dibuka dengan solat khafifatain, solat 2 solat ringan pembuka. Kemudian bisa solat sunnah wudu, bisa solat sunnah taubat, bisa solat sunnah tahajud, solat sunnah hajat dan lain sebagainya, dan tidak ditutup lagi dengan solat witir. Sampai kapan? Sampai waktu sahur. Waktu sahur yang paling afdol adalah kira-kira selama kita membaca 50 ayat Al-Quran sebelum masuk waktu subuh. Jadi kira-kira sekitar 20 atau 30 menit lah sebelum masuk waktu subuh dianjurkan kita makan sahur. Ya, kalau makan jam 3 malam itu namanya makan malam, bukan makan sahur. 30 menit kira-kira sebelum masuk subuh kita makan sahur. Setelah makan sahur, apa amalan yang paling afdol? Memang boleh baca Quran, boleh zikir, tapi zikir yang paling afdol setelah selesai makan sahur sampai masuk waktu subuh adalah istighfar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga, calon-calon penghuni surga itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur mereka beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, mulai dari malam besok 30 menit menjelang waktu subuh, bukan menjelang imsak, menjelang waktu subuh. Imsak itu adalah kalau dia imsak ke waktu hati-hati, kewaspadaan, sebentar lagi akan masuk waktu subuh. Karena puasa itu dimulai sejak terbit fajar atau masuk waktu subuh, bukan sejak imsak, ya. Imsak itu artinya sebenarnya adalah berpuasa. Jadi baca istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu istighfar yang paling pendek. Lebih panjang daripada itu, astaghfirullahal azim. Istighfar itu bukan hanya di lidah Bapak Ibu, ya. Istighfar di lidah awak, nanti awak resapi di dalam hati awak. Astaghfirullahal azim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, sambil meneteskan air mata ingat dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Mati ketika itu, insya Allah dakhalal jannah, masuk
masuk surga. Istighfar itu bukan sembarang, amalannya sepele tapi pahalanya sangat luar biasa. Lebih elok lebih bagus lagi istighfar kita itu adalah istighfar sebagaimana yang kita baca setelah solat tadi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu lebih bagus. Kalau bisa astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sampai masuk waktu subuh. Lebih bagus lagi laponan awak sampai kan adalah membaca sayyidul istighfar. Apa itu sayyidul istighfar? Ketuanya istighfar atau istighfar yang paling afdol atau kepalanya istighfar. Apa itu? Itu yang dibaca oleh Pak Imam tadi secara berjamaah. Tapi kalau secara pribadi, kalau perlu ini diamalkan, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau awak baca itu Bapak Ibu, dalam sebuah hadis dikatakan sebelum tidur kita baca ini atau ketika kita membaca itu sampai la ilaha illa anta, tertidur awak, tidurnya itu enggak bangun, nauzubillahi min zalik, misalnya dipanggil oleh Allah ketika kita tidur setelah kita baca sayyidul istighfar tadi, dakhalal jannah, masuk surga. Masuk surga. Maka lazimkan istighfar ini. Jadi waktu sahur, setelah makan sahur disunnahkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar. Ada 3 orang datang kepada Imam Al-Basri. Ya, Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini adalah terkenal tabi'in yang dia apabila bercerita itu ceritanya akhirat, surga, neraka, tentang hikmah. Yang apabila orang bercerita kepadanya akan bertambah keimanannya. Yang pertama datang kepada Hasan Al-Basri, wahai Imam, aku ini sudah puluhan tahun menikah, tapi Allah belum memberikan aku anak. Yang satu lagi menyampaikan keluh kesahnya, aku ini sudah berikhtiar, sudah berusaha banting tulang bekerja, tapi saya tidak bisa kaya seperti si Fulan, disebutnya orang yang terkaya di daerah itu. Yang ketiga, aku ini sudah berusaha sekuat tenaga, tapi Allah tidak mengabulkan doa-doaku. Kemudian Hasan Basri menjawab, banyak istighfar, perbanyak istighfar. Setelah siapa ini? Si 3 orang ini, riwayat lain mengatakan 3 orang ini adalah muridnya pulang. Istri Hasan Al-Basri mengatakan, wahai suamiku, kenapa orang yang berobat, orang yang tidak punya anak tadi, kenapa tidak disuruh dia menghubungi dokter atau tabib yang bisa mengobatinya? Kenapa enggak didoakan orang yang minta kaya tadi? Apa kata Hasan Al-Basri? Katanya adalah, mereka sudah berikhtiar, sudah berusaha, tapi Allah tidak mengabulkan doanya karena mereka dulu pernah melakukan dosa, terhalang oleh dosa-dosanya. Maka saya perintahkan kepada mereka perbanyak istighfar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai dari hari ini maka kita dianjurkan beristighfar. Istighfar itu sebenarnya waktunya bisa kapanpun. Ya, kapanpun dilazimkan, baik siang maupun malam, tapi yang paling afdol adalah salah satunya adalah di waktu sahur. Ada lagi di waktu lain, di waktu pagi itu dianjurkan juga beristighfar. Ada namanya zikir al-maksurat. Setelah subuh kita dianjurkan membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai selesai tadi. Nanti ketika asar, waktu sore masuk, kemudian waktu sahur, kemudian waktu setelah selesai solat. Dan istighfar yang paling penting adalah termasuk juga ketika kita sudah melakukan dosa atau kesalahan, ucap
istighfar. Jadi kita lazimkan istighfar apalagi di bulan Ramadan ini, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang memperbanyak istighfar adalah salah satu cara supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh yang lain? Contoh yang lain dikisahkan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini adalah mazhabnya Hambali, ya. Ada mazhabnya Hambali, nama imamnya Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika pergi ke sebuah tempat, keluar dia dari rumahnya, ketika itu dia sudah tua. Sampai di sebuah masjid, dia singgah, solat. Setelah solat dia zikir, tiba-tiba marbot atau pengurus atau siap masjid mengusirnya. Wahai syekh. Syekh itu dalam bahasa Arab artinya orang yang tua atau orang yang banyak ilmu. Ya, kebetulan waktu itu Imam Ahmad sangat tua. Wahai syekh, ukhruj, keluar. Karena dalam aturan masjid ini tidak boleh lama-lama berzikir di sini. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal keluar, kemudian dia melanjutkan zikirnya di teras masjid. Diusir lagi. Diusir, kemudian Imam Ahmad pergi. Maka dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang tukang roti. Orang tukang roti ini manggilnya, wahai syekh, silakan menginap di rumah saya. Akhirnya singkat cerita, syekh ini menginap di rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal ini menginap di rumah orang yang bikin atau tukang roti tadi. Sambil mengadon roti, memecahkan telur atau mencampurinya dengan gula, beliau mengucap astaghfirullah, astaghfirullah. Atau riwayat lain dikatakan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian Imam Ahmad bertanya, wahai syekh, sejak kapan kamu mengamalkan astaghfirullah, setiap aktivitas astaghfirullah, setiap aktivitas istighfar? Dijawab oleh syekh, saya telah mengamalkan ini sejak 20 tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu 20 tahun lah mengunjungi istighfar. Ini pakai berhenti dong. Artinya lai tombak-tombak tertentu berhenti jangan. Dalam WC istighfar gitu kan. Lai tombak-tombak tertentu tempat yang boleh berzikir lah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa yang Syekh dapatkan dari istighfar Syekh ini? Kata Imam Ahmad, yang saya dapatkan selama ini adalah tiada satu pun permintaan saya kepada Allah yang tidak dikabulkan oleh Allah selama saya mengamalkan istighfar ini. Jadi Bapak Ibu, kalau nak awak diterima oleh Allah doa awak, salah satunya adalah memperbanyak istighfar, astaghfirullahal azim. Tapi wahai syekh, kata orang tukang roti ini kepada Syekh Ahmad bin Hambal, ada satu doa lagi, satu permintaan aku yang belum Allah kabulkan. Apa itu wahai syekh? Syekh juga dia panggil syekh orang tua, wahai tukang roti. Yaitu doa saya adalah, saya minta kepada Allah sebelum saya wafat dan sebelum Imam Ahmad wafat, saya dipertemukan oleh Allah dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kebetulan yang bertanya tadi adalah Imam Ahmad bin Hambal. Apa kata Imam Ahmad? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena doa anda, karena istighfar anda lah yang mengantarkan saya kepada sampai ke rumah ini. Susah Imam Ahmad sampai diusir di masjid. Karena zaman itu Bapak Ibu nulai foto gitu, nulai Facebook kebagai kan. Nonton nanti Imam Ahmad tu bagaimana wajahnya. Seandainya tahu marbot masjid tadi itu Imam Ahmad bin Hambal, pasti tidak akan diusir dari masjid. Jadi inilah keistimewaan istighfar. Allah akan mengabulkan permintaan dan doa-doa kita. Maka daripada itu, mulai dari sekarang sampai akhir Ramadan nanti dan sampai setelah Ramadan, sampai ajal kita datang, maka marilah kita perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan astaghfirullah, 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 atau astaghfirullahaladzim, atau sayyidul istighfar. Bapak Ibu, sayyidul istighfar ini kalau bisa dihafal, ya, dihafal, karena kita ini adalah manusia yang selalu melakukan salah. Jadi salah satunya adalah memperbanyak istighfar. Yang paling afdal adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Itu kalau suang.
kalau bapa imam yang memimpin doa atau ibu-ibu di perwiritan memimpin doa, berubahlah redaksi bahasanya dari Allahumma anta rabbi menjadi Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka atau wa nahnu abiduka, bukan wa nahnu abduka. Wa nahnu abduka itu artinya kamilah hambamu satu orang. Yang namanya kami pasti banyak. Yang cocok adalah wa nahnu ibaduka, kamilah hamba-hambamu. Berarti banyak. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, khalaqtana, yang telah menciptakan kami. La ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina. Selama itu kan awak baca wa na'udzubika, lupa lu bi dzanbina. Dzanbun artinya satu dosa, Bapak Ibu. Awak kan banyak kau dosa awak banyak, maka kalimat yang paling cocok adalah bidzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu kalau doa berjemaah. Kalau doa suang-suang, yaitu tadi Allahumma anta rabbi, masuk istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Apabila di bulan Ramadan ini kita tidak dapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka termasuklah kita orang yang paling rugi. Disebutkan dalam sebuah hadis yang pernah juga kami sampaikan, ba'uda atau bu'dun atau rogibal anfi, sangat lalai, jauh dari rahmat Allah, atau bahasa yang paling kasarnya celaka. Siapa orang yang celaka? Orang yang man adraka Ramadan, bertemu dengan Ramadan, falam yughfar lahu, dan dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena sudah jelas bulan Ramadan ini bulan ampunan, berarti dia tidak mendapatkan ampunan, berarti dia selama Ramadan ini ngapain aja, kan gitu bahasa orang gini. Tidak melakukan ibadah sebaik mungkin. Terakhir, di dalam hadis yang lain, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Banyak riwayat mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan terjadi di 17 Ramadan. Yang jelas Allah tidak memberikan kepastian kapan terjadinya Lailatul Qadar itu, pasti terjadi pada malam-malam bulan Ramadan. Kenapa malam? Karena Lailah itu artinya malam. Nampak nah Lailatul Qadar siang tu. Lailatul Qadar tetap malam. Supaya kita dapat Lailatul Qadar, salah satu caranya adalah qiyamul lail, mulai dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, dan kita berdoa kepada Allah. Salah satu doanya adalah Allahumma rzuqni lailatul qadar. Ya Allah, berikanlah anugerah kepadaku, dapatkanlah aku Lailatul Qadar. Atau doa yang biasa kita baca, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kalau untuk satu orang, sebenarnya dalam hadis itu gini aja. Sebenarnya dalam hadis itu bacaan cuma modelkom, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu deh. Tapi kalau tambah dengan kalimat yang lain tidak salah, yaitu sebagaimana yang dibacakan oleh Pak Imam, Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau lain Bapak Imam awak atau yang mendoa ketika solat tarawih atau witir, doa ini aminkan Bapak Ibu. Aminkan, jangan sempat lengah, karena ini doa yaitu minta maaf kepada Allah, dan salah satu doa yang akan mengantarkan kita, yang akan membuat diri kita ini dapat malam Lailatul Qadar. Kalau dapat Lailatul Qadar, insyaallah ibadah kita adalah khairun
alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu diperkirakan sebanyak 82 sampai 85 tahun, kira-kira 83 tahun. Jadi sekali wak baca Quran sambung atau lebih banyak daripada 83 kali baca Quran. 83 tahun baca Quran. Jadi dapat malam Lailatul Qadar, Allah ampuni dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jadikan Ramadan ini, mulai dari 10 Ramadan ini sampai akhir Ramadan nanti, kita perbanyak ibadah kepada Allah. Semakin semangat kita, semakin kuat keimanan kita, semakin kokoh keyakinan kita, semakin maju tingkat keimanan dan melaksanakan ibadah. Bukan maju softnya Bapak Ibu. Kalau di Mudik telah maju softnya. Awalnya 2 atau 3 soft, gini adalah soft, satu soft setengah. Yang lain berguguran. Ibarat tobu. Batang tobu itu semakin ke ujung, semakin ambar. Awak jangan seperti itu. Hendaknya semakin ke ujung, semakin semangat. Siapa tahu ya, dan kita berlindung kepada Allah, berdoa jangan siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Seandainya ini Ramadan terakhir bagi kita laksanakan ibadah tadi, dapat diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, insya Allah kita akan masuk surga. Inilah yang tahu Bapak Ibu, dah Ramadan terakhir bagi awak iko. Walaupun mudah awak, karena ajal itu tidak tahu kapan waktunya. Kalau sudah sampai, tidak akan dimundurkan dan tidak akan dimajukan walaupun sesaat pun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di tausiah subuh ini. Banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa qiyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa dinika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum wal ya karim. Demikianlah Bapak Ibu kajian subuh kita pada subuh yang berbahagia ini, semoga bermanfaat
dan bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.